Kini, Prabowo Subianto yang memimpin. Seluruh Indonesia memperhatikan langkahnya, semua menanti dengan deg-degan. Setiap gerakannya diamati, setiap keputusannya ditimbang-timbang. Terpilih pada Februari 2024, janji-janji kampanyenya disukai banyak orang. Harapan jutaan rakyat ada di pundaknya. Beliau mulai menjabat pada bulan Oktober. Harapan masyarakat sangat besar. Semangat kebangsaannya terlihat jelas. Beban sejarah dan cita-cita masa depan bertemu di sini. Beliau mendapat dukungan kuat dari rakyat. Kepercayaan rakyat ini harus dijaga baik-baik atau bisa hilang. Arah mana yang akan beliau pilih? Jalan ke depan penuh dengan tantangan dan juga kesempatan. Bayang-bayang Bung Karno masih terasa kuat. Cita-cita beliau untuk Indonesia masih menginspirasi banyak orang. Sang bapak bangsa, suaranya begitu menggema. Gagasan-gagasannya membentuk Indonesia. Warisan beliau bagaikan bintang penuntun. Kemerdekaan adalah seruannya yang paling bersemangat. Warisan beliau tetap kuat pengaruhnya. Semangat kemerdekaan yang beliau nyalakan terus berkobar. Apakah tindakan Pak Prabowo sejalan dengan Bung Karno? Ataukah berbeda dari masa lalu? Atau justru membuat jalan baru? Pertanyaan ini butuh jawaban. Masa depan memang belum pasti, tapi kemungkinannya sangat besar. Agar masyarakat semakin tahu, diskusi terus berjalan, membentuk arah bangsa ini. Bung Karno memperjuangkan Marhaenisme, sebuah pemikiran yang sangat dekat dengan kehidupan rakyat kecil. Ini ditujukan untuk rakyat kecil yang bekerja keras, yang menjadi tulang punggung bangsa. Mereka bukan pekerja yang hanya menerima perintah, tapi pemilik alat-alat produksi mereka sendiri. Dulu, mereka dimanfaatkan oleh sistem yang tidak adil, sistem yang lebih mementingkan keuntungan daripada rakyat. Cita-cita Bung Karno adalah keadilan ekonomi untuk setiap warga Indonesia, memastikan semua orang mendapat bagian yang adil untuk semua. Tapi, apakah cita-cita ini terlihat di Indonesia sekarang? Pak Prabowo menekankan pentingnya ekonomi yang kuat, dengan fokus pada pertumbuhan dan kestabilan. Investasi menjadi fokus utama, dan ketahanan nasional adalah yang paling penting dalam strateginya. Tapi, bagaimana dengan kaum Marhaen? Para petani kecil dan masyarakat di daerah. Proyek lumbung pangan atau menimbulkan pertanyaan. Perusahaan-perusahaan besar ikut terlibat mengalahkan koperasi-koperasi petani kecil. Apakah ini benar-benar untuk rakyat? Atau hanya cara lain untuk memanfaatkan mereka? Berdikari yang sesungguhnya itu lebih dari sekadar slogan. Butuh pemberdayaan yang nyata dan kemandirian. Tindakan nyata harus mengikuti kata-kata. Hanya dengan begitu kita bisa menghargai warisan Bung Karno. Bagi Bung Karno, Pancasila adalah pedoman, ideologi yang hidup dan aktif, bukan hanya lambang negara, tujuannya untuk mempersatukan, dan untuk melawan paham ekstrem. Sebagai alat untuk perubahan sosial, untuk masyarakat yang adil dan makmur. Apa perannya sekarang? Pemerintahan Pak Prabowo mencari kestabilan. Pemerintahan ini melibatkan banyak kekuatan politik. Ini bisa membawa ketenangan. Tapi Bung Karno pernah mengingatkan, politik tanpa ideologi itu kosong. Apakah kestabilan saat ini hanya bersifat praktis saja? Atau malah membuat keadaan begini-begini saja? Bagian 4. Kekuasaan, rakyat, dan posisi di dunia, sebuah tinjauan kritis. Peran militer di bawah kepemimpinan Pak Prabowo sedang dibicarakan, terutama dalam ketahanan pangan, pembangunan, dan perlindungan sumber daya alam. Cara ini bertujuan menggabungkan kemampuan militer ke dalam kehidupan sipil, memastikan sumber daya bangsa terlindungi dan digunakan dengan baik. Ini perubahan yang cukup besar. Keterlibatan militer dalam peran-peran yang bukan tugas utamanya ini berbeda dari biasanya. Apa bayangan Bung Karno tentang posisi militer di negara demokrasi? Pandangan beliau didasarkan pada pemisahan yang jelas antara urusan militer dan sipil. Bagi Bung Karno, rakyat adalah yang utama. Beliau percaya kekuatan bangsa ada pada rakyatnya, dan tugas militer adalah melindungi, bukan memerintah. Militer mengabdi pada rakyat, sebagai alat pertahanan, bukan kekuatan politik yang mendominasi. Urusan sipil tetaplah urusan sipil. Prinsip ini memastikan militer tidak melampaui batas tugasnya. Apakah batasan itu masih jelas hari ini, atau mulai kabur? Makin banyaknya keterlibatan militer dalam urusan sipil menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan kekuasaan. Demokrasi butuh sistem saling kontrol. Bung Karno tahu itu. Beliau paham bahwa demokrasi yang sehat memerlukan pemisahan yang jelas antara peran militer dan sipil agar kekuasaan tidak menumpuk di satu pihak.
Bagian 5. Kesimpulan. Sejalan atau berbeda. Merancang masa depan Indonesia. Jadi, Pak Prabowo dan Bung Karno. Jalannya sama atau berbeda? Beberapa kebijakan memang mirip dengan semangat kebangsaan Bung Karno. Dorongan untuk mandiri, fokus pada kekuatan industri. Ini adalah kesamaan yang jelas. Tapi perbedaan juga muncul. Keterlibatan rakyat yang sesungguhnya sesuai semangat Marhainisme. Memastikan Pancasila bukan hanya acara seremonial, tapi menjadi pedoman untuk keadilan. Kepemimpinan Pak Prabowo menghadapi ujian ini. Masa depan Indonesia bergantung pada pilihan-pilihan ini.